Wanita hamil ini adalah pembunuh kelas tinggi. Misi yang dia terima hari ini adalah untuk membunuh keluarga suaminya. Lihatlah bayi di dalam kandung. Pertama kali dia memutuskan untuk menolak mematuhi perintah. Siapa yang peduli ketika seluruh keluarga berjalan di jalan? Kaki tangan pembunuh tiba-tiba melompat keluar untuk membunuh keluarganya. Suami dan ibu mertua Kisue berusaha melawan. Ayah mertuanya ada di samping kereta, melindunginya. Tetapi orang-orang lawan lebih dari semua orang pihak lain yang luar biasa. Dalam keadaan darurat, dia tidak bisa mengungkapkan seni bela dirinya. Kisue melihat pemandangan ini dan langsung membeku. Latihan ketat Lu Jalin tidak tertandingi. Setelah pertempuran yang sukses, tolak si pembunuh. Tapi ini juga menyebabkan identitasnya terungkap. Seluruh keluarga sangat terkejut. Menantu biasanya lembut, tetapi dia memiliki seni bela diri yang kuat. Dia tidak bertatap muka dengan mereka, jadi dia meninggalkan amplop itu dan pergi. Berbicara dengan jelas, semua kebenaran untuk Kisue. Dia dan Xiao Ai sama-sama yatim piatu yang dibesarkan oleh Zuo Trian. Dia terlihat seperti penari, tapi sebenarnya dia adalah seorang pembunuh yang dia latih. Simpan momen penting, jual hidup padanya. Setelah lama berhubungan, dia benar-benar jatuh cinta pada Kisue. Pada dasarnya tidak akan membahayakan keluarganya. Dia tidak berharap mereka memaafkannya. Hanya berharap keluarga mereka aman. Sekarang dia hamil 6 bulan. Tapi begitu saja pergi. Bagaimana aku bisa yakin tentang hal ini? Kisue dengan begitu hati lagi jadi sakit. Namun Lu Jalin yang bersembunyi di kegelapan masih belum memiliki keberanian untuk keluar. Segera dia melahirkan bayi laki-laki di kamar tua. Dia menahan rasa sakit dan membawa anak itu ke istana Qi. Ingin menebus keluarga Qi untuk hal-hal yang dia ciptakan. Istri dan suami Qiyu melihat surat itu. Segera mengerti bahwa anak di dalam keranjang adalah cucunya. Dan Kisue tidak menatapku sekalipun. Langsung berlari mencari istrinya untuk dipertemukan kembali dengannya. Tiba-tiba, dia melihat sosok punggung bergegas mengejarnya. Dia mengira orang itu adalah istrinya. Sangat membutuhkan dia untuk muncul dan pulang bersamanya atau tidak. Tapi Lu Jalin tidak bisa memaafkan kesalahannya sendiri dan bersembunyi darinya. Tapi sebagai seorang ibu yang tidak merindukan anaknya. Belum lagi, baru lahir, belum lama ini. Dia meninggalkan dirinya sendiri. Dia memasuki istana Qi di tengah malam. Secara kebetulan terlihat oleh ibu mertuanya dan melarikan diri. Siapa yang sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan beberapa teman untuk dikejar. Baru saja melahirkan, kesehatannya tidak sebaik dulu. Di saat yang berbahaya, untungnya, ibu mertua turun tangan untuk membantu. Dua orang bekerja sama untuk membunuh si pembunuh. Lu Jalin mengantar ibu mertuanya ke kediamannya. Terima kasih telah mengulurkan tangan untuk membantu di saat bahaya. Jalin, anak butuh kamu. Pulanglah bersama ibu. Ibu, tolong maafkan aku karena tidak berbakti. Aku benar-benar tidak punya muka untuk kembali ke keluarga Qi. Ibu mertua adalah orang yang berakal sehat. Sangat memahaminya, karena force majeure. Tapi di depan mata, yang mengkhianati Zhou Trian akan dibalas. Hanya seluruh keluarga bersama yang paling aman. Tapi Lu Jalin masih belum tahu bagaimana menghadapi mereka. Ibu mertuanya hanya harus memberinya waktu, mengatakan dia akan selalu menunggunya pulang. Rasa sakit karena meninggalkan putranya membuatnya pergi keluar istana setiap hari untuk melihat putranya secara diam-diam. Secara tidak sengaja menemukan suaminya sedang mengantar pengobat. Setelah mendengarkan, dia mengetahui bahwa putranya tiba-tiba sakit parah. Khawatir, dia tidak peduli tentang segalanya dan berlari masuk. Dengan ibu di sisinya untuk beberapa saat, anak itu berhenti menangis dan tertidur. Melihatnya, dia masih ingin pergi. Suami dan ibu mertuanya sangat membutuhkannya untuk tinggal. Saat ini, ayah mertua mendengar suara itu dan datang. Kamu adalah menantu dari keluarga Qi. Juga ibu Xiaoza. Xiaoza begitu sakit. Kemana lagi kamu ingin pergi? Yakin saja, aku akan mematuhi perjanjian kita setahun yang lalu. Akui menantu perempuan ini. Ada masa lalu yang tidak ingin ingat kembali.
Tapi dia menikah dengan orang yang tepat, sekali lagi memilih keluarganya. Keluarga Qi akhirnya bersatu kembali. Dan sahabatnya Ruan Qing, sang permaisuri, tidak senang. Hari demi hari dia frustrasi dan jatuh sakit. Ruan Qing sedang beristirahat di kursi di taman kerajaan. Tiba-tiba, sebuah lengan terulur untuk melindunginya dari sinar matahari. Dia perlahan bangun. Mendongak, orang di depanku adalah Kaisar. Dia segera bangkit dan memanggil pelayan untuk membantunya kembali. Membuat Kaisar tidak tahu harus bagaimana. Kaisar tidak berharap dia memaafkannya. Hanya berharap dia bisa tinggal bersamanya. Jika kamu bisa lepaskan aku keluar, aku akan berterima kasih kepadanya. Kecuali aku mati. Kaisar datang setiap malam di luar istana Ruan Qing. Membuat selir baru saja ditahbiskan Zuo Tiwu setiap malam lagi kesepian. Suatu hari Ruan Qing tiba-tiba pingsan. Feng Huang mendengar berita itu dan bergegas ke istana Guangfang. Melihat Ruan Qing tidak sadarkan diri di tempat tidur, dia tidak tahu harus bagaimana. Pengobat memberitahunya bahwa Ruan Qing jatuh sakit karena dendam. Satu-satunya cara sekarang adalah dia meninggalkan istana. Hasil ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Hanya bisa berdiri di sisinya siang dan malam, merawatnya dengan cermat. Zuo Tiwu lagi sakit hati saat lihat ini. Ingin menggunakan hujan untuk menenangkan diri. Ziki melihat semuanya dan merasa sangat kasihan padanya. Di sisi diam-diam basah kuyup dalam hujan bersamanya. Karena untuk menunjukkan ketulusan, Feng Huang membuat ramuan itu sendiri di pagi hari. Siapa yang mengharapkan Ruan Qing menuangkan semuanya tanpa melewatkan setetes pun. Mangkuk ramuan pecah seolah itu adalah tanda cinta mereka yang hancur. Hubungan cinta yang terlambat ini membuat Ruan Qing sangat bermasalah. Tapi Feng Huang tetap sabar seperti biasanya. Dia akan menunggunya untuk menerima dirinya lagi. Hari ini juga saya menerima surat dari Qi Sui. Sekarang baru tahu bahwa Xiao Nai yang menyakiti Ruan Qing yang lahir prematur dan berasal dari Zhou Trian. Meskipun Wei Hua dan Xiao Qi sangat menyarankannya untuk bersabar. Tapi dia masih tidak tahan untuk melawan Zhou Trian. Kali ini Zhou Tiwu tidak lagi berstatus apapun di hatinya. Melihat tubuh Ruan Qing menjadi lebih baik dan lebih baik buatnya terhibur. Semoga dia bisa memberikan cinta mereka kesempatan lagi. Pada saat keduanya terjerat dalam perasaan mereka, Zhou Tiwu muncul. Langsung merusak suasana yang hendak akrab dengan mereka berdua. Feng Huang dengan marah tanya, "Kamu kesini buat apa?" Ihatnya berpura-pura baik dan membawa ramuan. Feng Huang tidak percaya padanya, tidak biarkan Ruan Qing minum. Buat Zhou Tiwu sangat marah. Karena untuk membuktikan ketidakbersalahannya, dia meminum secangkir obat dalam satu tarikan nafas di depan mereka. "Apakah Anda percaya kali ini? Kenapa aku harus menyakitinya? Mengapa kamu selalu harus terluka? Gadis yang mencintaimu." Kata-kata ini membuat Feng Huang sangat bingung. Pengobat khawatir Ruan Qing akan mati di istana dalam jangka panjang. Menyarankan Feng Huang untuk melepaskan tangannya dan membebaskannya. Di malam hari, dia pergi ke Guangfang dan mengawasinya tidur. "Ibu, karena kehilangan bantuan ayahnya, dia jatuh sakit dalam waktu yang lama. Tapi dia memberikan semua cintanya. Kenapa dia masih menderita? Dia sangat ingin bisa memeluknya seumur hidup. Dia takut ketika melepaskannya, dia akan kehilangannya selamanya." Suatu hari saat sidang pagi, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Ruan Qing telah meninggal dunia. Feng Huang mengabaikan pejabat dan lari ke istana Guanghuang. Sebelum meninggal, dia memohon Yang Mulia untuk mencium Huan Lan dan Wu Hao. Dan dia juga karena melankolis menjadi mati. Feng Huang tidak percaya, tidak menerima fakta ini. Tidak biarkan siapapun mendekatinya. Dia masih belum mati. Sang kaisar tidak bisa menerima kematian ratu yang dicintainya. Dengan asumsi dia hanya tidur, pegang tangannya lagi dan lagi. Namun tangan tak lagi mampu memberikan tanggapan apapun. Dan dia terlalu patah hati, menyebabkan kebutaan di kedua matanya. Tetapi tidak tahu bahwa ratu hanya memalsukan kematiannya dan meninggalkan istana, hidup dalam pengasingan. Feng Huang bangun, sangat emosional. Meninggalkan segalanya,
sangat ingin menemukan Ruang King. Dia tidak bisa menerima keterkejutan ini, pingsan lagi. Zhou Tiwu ingin memanfaatkan kesempatan kaisar buta itu untuk mendapatkan anugerah. Oleskan serbuk sari Huan Zhou untuk berpura-pura menjadi Ruan King. Merayu Feng Huang, semangat kekacauan bersamanya di sore hari. Setelah beberapa hari, mata Feng Huang berangsur membaik. Samar-samar melihat seorang gadis. Pikir itu adalah Ruan King, mata dipenuhi dengan cinta. Siapa yang peduli jika melihat lebih dekat, itu adalah Zhou Tiwu. Dia ketakutan dan langsung melompat dari tempat tidur dan lari. Lari langsung ke altar Ruan King. Elihat Huan Lan menyembah. Baru menyadari bahwa Ruan King telah pergi selamanya. Dia patah hati tak terlukiskan, berlutut di depan altar menangis sesat. Hari ini adalah waktu Huan Lan pergi mencari materialisme Ruan King. Menemukan bahwa sepatu anak-anak tidak lagi tersedia. Ruan King menganggap sepatu itu sebagai penghargaan untuk anaknya yang belum lahir. Selama percakapan, dia juga menceritakan sebuah rahasia. Saat dia bertugas malam itu dia tidak tahu mengapa dia pingsan selama 1 jam. Kata-kata ini didengar oleh Feng Huang di luar. Langsung memberitahunya, Ruang King masih hidup. Sui Kikasih Zhou Tiwu bermaksud baik menasihati Feng Huang untuk tidak memperlakukannya dengan begitu kejam. Kata-kata ini mengingatkannya pada perlakuan dinginnya yang biasa terhadap Zhou Tiwu. Instruksikan Sui Qi untuk ramuan dan kemudian pergi ke istana Lanfang. Tindakannya yang tidak biasa membuat Zhou Tiwu kaget. Tapi sudah lama berlalu, masih belum melihatnya hamil. Ibunya sangat tidak sabar, dan menyuruh pengobat untuk merebus toniknya. Pada saat Hang Ni pergi ke rebusan, tiba-tiba, saya melihat Feng Huang yang juga sedang meminum tonikum. Dia kemudian diam-diam menyimpan sedikit bubur. Di dalamnya ada pil kebon. Zhou Tiwu dengan marah. Sedikit cinta yang tersisa bersamanya juga lenyap menjadi kehampaan. Dia bersumpah bahwa apapun metode yang dia gunakan, dia akan hamil. Saat ini Yang Mulia sedang dalam perjalanan ke Beiwang. Dia berhasil menembus setiap pertahanan tuan kecil itu. Akhirnya melihat Ruang King yang merindukan siang dan malam. Zhou Tiwu dengan hati beku minum anggur. Menangis dan bercerita tentang rasa sakit yang dia alami selama 10 tahun. Bahkan dengan sengaja menghasut Sui Qi untuk menjalin hubungan dengannya. Keesokan harinya, Sui Qi bangun lagi sadari semua telah selesai. Dia malu dengan cinta kaisar dan memutuskan untuk mati untuk menebus dosa-dosanya. Bilang saja, kamu suka aku kan? Aku yang hormati kamu dari sejak lama. Kalau kamu sungguhnya cintaiku, jadi harus bagi aku untuk terus hidup. Pakaian acak-acakan Sui Qi yang berjalan keluar pintu terlihat oleh Wan Tei. Pada saat yang sama, Yang Mulia juga kembali ke ibu kota dari Dao Beisan. Dia akan membangun istana Xiaonan yang hanya menjadi miliknya dan Ruan King. Tapi tidak tahu keputusan ini membuat Ruan King berencana untuk pergi. Pergi ke Kuangya, Raja meminta 9 pangeran untuk menyelamatkan Xian Kei. 1 bulan kemudian, Zhou Tiwu tiba-tiba menyadari dirinya hamil. Dia mulai merencanakan untuk membiarkan Feng Huang mengajaknya berkeliling bunga. Bahkan berpura-pura lelah dan sakit kepala untuk tinggal dan makan Feng Huang. Mencoba mabuk dengan Feng Huang untuk menciptakan kesempatan bagi 2 orang untuk mendekat. Rencana selesai dengan lancar, tinggal menunggu Feng Huang bertanggung jawab. Karena dijamin memiliki anak laki-laki untuk mewarisi tahta. Zhou Trian mengirim Xiao Nai untuk mencari daftar wanita hamil di kota. Ruan King melakukan perjalanan jauh. Bertemu Xuan Kei sedang memandikan kudanya di tepi sungai. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu, ada banyak perasaan di hati. Kali ini, makan banyak kan? Cukup makan dan pakai, jangan khawatir. Xian Kei bersemangat, peluk Ruan King. Awalnya ketika mereka berpisah, mereka bersumpah. Jika Feng Huang mengkhianatinya, dia akan kembali Qiangda biar ketemu Xian Kei. 2 orang tetap bersama seumur hidup tanpa khawatir di Prairie. Waktu telah berlalu. Zhou Tiwu telah datang hari lahirkan. Tetapi tepat ketika mereka hendak bertukar anak, Kaisar tiba.